Oke, kita mulai. Ini di sini ya Bu. Ini ya Bu. Nah, untuk diagram pertama yaitu dia tabel dua arah. Untuk tabel dua arahnya yang pertama adalah dianalis. Terus habis dianalis kita ke description static. Terus habis itu kita ke cross tab. Bentar ya Bu, ini nggak bisa Bu. Kita ke cross tabs. Nah, setelah itu di rows-nya kita isi dengan di pekerjaan wali. Pekerjaan wali masuk di rows. Setelah itu pendidikan wali masuk di kolom. Oke, setelah itu ini untuk di displaynya. Display ini kita centang dan kita oke. Jadilah sudah tabel dua arah. Selanjutnya lanjut ke diagram batang yang simple. Untuk diagram batang yang simple, kita pertama masuk di grab. Setelah itu legasi dialog. Nah, untuk di legasi dialog ini kita pilih bar dan pilih yang simple. Terus kita define. Lalu yang ini yang bar represent itu kita pilih yang off case. Dan setelah itu jenis kelaminnya kita masukkan ke kategori axis seperti ini. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, jadilah seperti ini. Jadilah seperti ini. Ini adalah diagram batang simple. Nah, ini untuk grabnya. Untuk yang grabnya ini kita pencet, double tap, kita pilih ke elemen show data label. Nah, untuk jenis kelaminnya kita ke ataskan, ini ada tanda. Nah, setelah itu kita apply. Oke, setelah itu kalau sudah kita close, muncullah ini persen-persennya ini. Kita silang. Nah, sudah muncul persen-persennya. Oke. Lanjut kita ke diagram batang yang kedua, tapi yang kita pakai di cluster. Nah, untuk sama saja kita masuk ke grab, legasi dialog, bar. Nah, ini kita pilih yang cluster. Setelah itu define. Nah, kalau sudah, bedanya ini kita pakai di end of case. Kalau yang ini kita pakai di end of case. Lalu di pekerjaan wali dimasukkan ke kategori axis. Terus di define ini kita di pendidikan wali. Oke, sudah. Terus kalau sudah kita oke. Nah, seperti ini bentukannya guys. Pekerjaan wali dan pendidikan wali. Oke. Setelah itu lanjut ke lanjut kita ke diagram batang yang ketiga, yaitu di stack. Nah, ini kita pilih yang ketiga, stacked. Terus kita ke define. Nah, setelah itu untuk pekerjaan
pekerjaan wali juga ya guys. Pekerjaan wali kita masukkan ke kategori eksis. Pendidikan wali kita masukkan ke define. Terus kita oke deh langsung. Nah ini dia untuk di diagram klasternya. Lanjut ke diagram lingkaran. Pertama yaitu yang simple. Ini kita sama grab ke legasi dialog, terus habis itu ke terus kita ke pi ini. Kita ke pi. Terus habis itu kita pilih yang atas ini benar. Terus define. Nah, ini untuk di jenis kelamin. Define slice by ini ya. Terus udah deh, tinggal di oke aja. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Untuk menambahkan persennya sama di double tap. Terus kita dikasih elemen ke show data label. Jenis kelaminnya ini kita ke atasin. Terus habis itu ke apply. Nah, sudah guys, seperti ini. Tuh ada ininya, ada bukan persen tapi ini ada kayak jumlahnya gitu. Ini yang laki-laki 14, yang perempuan 15. Seperti itu. Oke, lanjut ke selanjutnya. Diagram lingkaran yang multiple. Oke, diagram salah guys, sorry. Lanjut kita ke diagram garis, sama juga ke mana ini ke grab. Terus kita ke legasi dialog, terus pilih yang line, terus kita pakai yang multiple ya, pakai di multiple. Terus bentar ya guys, terus kita pilih oke, define. Selanjutnya ini kita salah ya, kita pilih yang mana? Ini yang bawah. Salah guys. Oke, ulang ya. Ini kita lanjut ke diagram garis, sama di grab, di legasi dialog. Terus habis itu ke line, kita pilih multiple. Terus ini data in chartnya kita pilih yang values, define. Nah, untuk line representnya ini kita masukkan inflasi dan IHK. Masukkan sini. Oke, kalau sudah tinggal di oke aja. Dan ini dia hasilnya. Nih ya, ini adalah hasilnya. Terus lanjut kita ke selanjutnya, yaitu box plot. Untuk caranya gimana? Caranya tetap di grabs, habis itu di legasi dialog, habis itu kita ke box plot, kita pilih yang simple ini. Terus di variabelnya kita pakai rata-rata uang saku. Mana rata-rata uang saku di variabel. Terus kategori eksisnya jenis kelamin. Terus di label case-nya adalah nama. Masukkan nama. Nah ya, di situ tinggal oke. Nah, ini adalah box plot ya guys, hasil box plot seperti ini. Tuh, untuk keterangannya juga kalian bisa di double tap. Kita juga masuk ke elemen di nggak ada guys, sorry. Nah, ini adalah hasilnya ya, seperti ini. Lanjut ke
scatter plot. Di scatter plot, oke, lanjut ke scatter plot. Yang pertama adalah legacy dialog sama, terus ke scatter ini. Kalau sudah di scatter ini, kita pilih yang simple ya, simple scatter, terus define. Nah, untuk y-axis-nya itu adalah, bentar ya guys, ini apa ini? Nah, untuk y-axis-nya ini kita pilih ke IPK. Y-axis masuk ke IPK. Terus x-axis-nya lama belajar. Nih ya, lama belajar masuk ke x-axis. Oke, setelah itu sudah di oke. Nah, ini hasilnya untuk di scatter plot. Lanjut ke histogram. Histogram ini kita masuk ke graph, terus habis itu legacy dialog, habis itu pakai di histogram. Nah, kalau sudah di variabelnya rata-rata uang saku, setelah itu sudah deh, tinggal di oke aja. Sudah jadilah histogram. Nih ya guys, histogramnya seperti ini. Nah, ini ya guys, untuk mengetahui kayak tingkatan gelombangnya itu, kalian tap 2 kali, terus di elemen, terus kita ke show data labels. Nah, ini seperti ini, terus kita apply. Oke, seperti ini ya guys tuh. Nah, ini ada ini. Aduh, jadi guys. Oke. Dan lanjut selanjutnya yaitu ke piramida penduduk. Untuk piramida penduduk sendiri itu caranya ke graph ya, terus habis itu ke legacy dialog, kita ke population pyramid. Setelah itu jumlah penduduk ini counts-nya ini kita ganti ke get counts. Terus habis itu variabelnya masuk ke jumlah penduduk, masuk variabel, terus kelompok usia, masuk ke show data distribution, split by, masuk ke jenis kelamin. Oke, sudah, tinggal di oke aja. Nah, jadinya seperti ini untuk di piramidnya. Lanjut, yang terakhir adalah diagram Pareto. Diagram Pareto sendiri itu ke graph, setelah itu legacy dialog. Oh, salah guys, salah ya. Nah, untuk pembuatan diagram Pareto ke analis, terus habis itu ke quality control. Nah, di sini ada yang namanya Pareto chart di sini. Terus kita pilih yang simple, terus define. Terus ini barsnya kita ubah ke sums of variable. Nah, ini kita masukkan ketidakpuasan. Bentar guys, kita cari
ketidakpuasan. Nah ini salah bentar guys. Oh iya, nah ini kita masukkan ke jumlah masukkan ke sini ke bars, terus kategori eksisnya kita kepuasan. Nah kepuasan ini kategori eksis, terus sudah kita oke. Nah jadi guys seperti ini. Tuh ini adalah hasilnya diagram Pareto. Nah itu tadi adalah tutorial untuk membuat itu tadi. Terima kasih.